السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah salat Isya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada As-Sahabi Al-Jalil, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya andil begitu besar dalam Al-Qur'an. Dua orang sahabat yang banyak sekali terulang namanya di dalam kitab-kitab tafsir. Dialah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian sahabat yang mungkin kita dapati perkataan dan tafsiran mereka di dalam kutubut tafsir. Namun dua orang sahabat inilah yang akan banyak sekali kita dapati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya, kata Abdullah bin Mas'ud, inna hadzal qur'ana ma'dubatullah, sesungguhnya Quran ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan mengapa disebut hidangan. Yang namanya hidangan, tempat yang di dalamnya kita bisa mendapati makanan, minuman, sayur-sayuran, lauk dan lain sebagainya. Maka Quran juga ma'dubah. Seorang muslim bisa mendapatkan nasihat dari Al-Quran, mendapatkan pelajaran, mendapatkan obat hati, mendapatkan hukum, mendapatkan syariat dan berbagai kebutuhan kehidupan dunianya dan akhiratnya di dalam Quran. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, faqbalu ma'dubatahu mastata'tum, maka sergaplah dari hidangan yang Allah sediakan tersebut semampu kalian. Bacalah dari ayat-ayatnya, pelajari hukum-hukumnya, ambil nasihatnya, renungkan pesan-pesannya. Faqbalu ma'dubatahu mastata'tum, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau melanjutkan, inna hadzal qur'ana hablullahil matin, penyambung antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Quran. Kata Imam Asy-Syatibi, wa ba'du fa hablullahi fina kitabuhu, yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kitabnya, Qur'annya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wan nurul mubin, dia adalah cahaya yang nyata bagi kehidupan manusia. Wasyifa an-nafi', dia adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. Ismatun liman tamassaka bihi, dia akan menjadi perisai. Quran ini menjadi benteng bagi mereka yang berpegang teguh dengannya. Wa najatun liman tabi'ah, kata Ibnu Mas'ud, wa najatun liman tabi'ah, dia menjadi sumber keselamatan bagi yang mengikutinya. La yazighu fayusta'tab, Quran ini tidak menyimpang sehingga dia harus diperintahkan untuk kembali. Wala ya'wajju fayuqawwam, Quran ini tidak bengkok sehingga dia harus diluruskan. Wala tanqadi ajaibuhu, tidak akan habis kelezatan, kenikmatan, keajaiban di dalam ayat-ayatnya, tidak akan habis. Wala yakhlaqu min kathrati tardad, Quran ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Quran ini tidak akan habis kelezatan, kenikmatan dari membacanya, semakin banyak ia diulang. Buku-buku yang lain
Setelah kita khatamkan, kita akan merasa bosan dengannya, kita tidak butuh dengannya. Namun berbeda dengan Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, wala yakhlaqu min kathrati tardad. Dia tidak akan membuat bosan ketika diulang terus-menerus. Kata Imam Asy-Syatibi, wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Semakin diulang Al-Quran, maka semakin muncul keindahannya. Utluhu, kata Ibnu Mas'ud, maka bacalah Al-Quran tersebut. Fa inna Allah ya'jurukum ala tilawatihi kulla harfin 10 hasanat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada tilawah kalian setiap hurufnya 10 kebaikan. Ama inni la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif ini satu huruf 10 kebaikan, kemudian walam satu huruf 10 kebaikan, dan mim harfun satu huruf yang itu menjadi 10 kebaikan. Dan Allah masih akan melipat gandakan ganjarannya kepada seorang mukmin. Jamaah salat Isya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu ma'dubatahu mastata'tum, kata Abdullah bin Mas'ud. Sergap, ambil semampu kalian dari kenikmatan-kenikmatan pelajaran-pelajaran nasihat hikmah Al-Quran. Baca, pelajari, tadabburi, renungi, sehingga kita bisa memaksimalkan kehidupan di Ramadan dan di luar Ramadan. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, banyak orang-orang di luar sana yang ingin juga membaca Al-Quran, namun mungkin mereka belum memahami fadilah, keutamaan dari membacanya di Ramadan. Ada yang ingin membacanya, namun mereka tidak mampu melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika membacanya bukan daya tarik yang mereka dapati, justru merasa kesulitan dan menjadi beban bacaan Al-Quran. Kami tutup dengan sebuah kejadian yang pernah kami alami di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sore hari, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sore hari kami mendapati sebuah halaqah. Setelah baring-baring ada sebuah halaqah, yang halaqah tersebut kami tidak pernah dapati dimanapun. Halaqah Al-Quran, halaqah menghafal anak-anak kecil sudah biasa kita dapati. Di Indonesia banyak halaqah menghafal anak kecil. Halaqah menghafal untuk orang-orang dewasa juga ada. Kita pernah melihat orang-orang yang buta menghafal Quran. Saya sudah pernah melihat orang buta hafal Quran di Indonesia, begitupun di beberapa negara. Namun ada satu halaqah, ada jumlahnya 4 halaqah di bagian pintu bab Abdul Aziz yang menuju kepada Baqi. Ada 4 halaqah yang judul halaqahnya berbeda. Namanya halaqatus sum. Halaqatus sum, halaqah orang-orang yang tuli. Halaqah orang-orang yang tuli, Bapak sekalian. Maka kami penasaran, kami tunggu halaqah tersebut. Dan yang datang memang anak-anak yang masih berumur, ada 7 tahun, ada 8 tahun, ada yang sudah belasan tahun. Kebetulan yang menjadi guru di situ adalah kawan dari kampus. Kami tanya, bagaimana mereka menghafal? Kata kawan ini, kebanyakan di sini mereka adalah tuli sekaligus bisu, bukmun, abkam. Mereka tuli dan mereka bisu. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, di hadapan Allah, kalau mereka ditanya kenapa enggak ngaji, maka mereka punya jawaban. Ya Allah, Engkau tidak memberikan saya kemampuan untuk berbicara, Engkau tidak memberikan saya kemampuan untuk mendengar, maka aku tidak mampu. Ini alasan di hadapan Allah. Dia punya hujjah. Kami mengambil video kejadian tersebut atau halaqah tersebut. Saya tanya, bagaimana mereka menghafal?
Kata dia, tunggu sebentar, kita mulai dulu halaqahnya. Kemudian dipanggil satu orang yang anak kecil, Yusuf, majulah sang Yusuf ini. Kami bertanya-tanya bagaimana, sementara dia bisu, Bapak sekalian. Dia bisu, dia pun tuli. Bagaimana dia melafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin meneteskan air mata ketika itu, bagaimana setoran hafalannya. Maka anak itu mulai mengangkat tangannya. Setiap hurufnya itu sudah punya gerakan. Dua dan sebagainya. Capek tangannya gerak. Saya tidak hafal rumusnya, tapi kawan itu hafal rumusnya. Gerak seperti ini. Saya tanya, dia ngapain? Kata dia sedang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan dia sedang menyetorkan amma yatasaalun. Kurang lebih 15 menit selesai. Kami tanya kepada gurunya, saya kurang percaya dengan hafalannya ini anak. Bisa jadi dia buat-buat saja gerakan tangannya. Apa kata gurunya? Setelah mereka menyetorkan hafalan dengan isyarat tangan mereka, maka mereka diwajibkan untuk menuliskan apa yang mereka hafal. Maka dikasih kertas dan mereka menuliskan amma yatasaalun sampai perkataan Allah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ayat terakhir dari surah An-Naba. Itu dituliskan dengan benar, Bapak sekalian. Maju yang satu, kami tanya, ini berapa hafalannya? Dia sudah hafal 3 juz. Yang paling tinggi ini sudah menghafalkan khamsatul ahqaf, dari surat Al-Ahqaf sampai surah An-Nas, 5 juz, Bapak sekalian. Sehingga kami kirim video-video tersebut ke grup-grup WhatsApp, lalu kami katakan, malu mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan penglihatan, berikan pendengaran, dan berikan kemampuan untuk berbicara dengan lancar, namun sedikit pun tidak ada kerinduan untuk menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan menjadi momentum kita tumbuhkan rasa cinta untuk terus membaca Al-Quran, berdoa agar Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang ahlul Quran, yang selalu dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.